14.000 triliun. Itu bukan angka mimpi, men. Sekarang duit segitu banyak, nyata, lagi dikumpulin, lagi diatur, dan dikelola lewat satu nama, Danantara. Tapi di negeri kaya Indonesia, yang dimana dana bansos saja masih dikorupsi, dana haji masih dikorupsi, kita harus tanya, duit sebanyak ini, itu tuh beneran untuk kemajuan, untuk kemaslahatan rakyat Indonesia, atau malah untuk memperkaya segelintir orang yang mengatur sistem. Di video sebelumnya, kamu cek aja di videoku sebelumnya, aku udah ngebahas tentang Danantara. Pimpinannya siapa, CEO-nya siapa, CIO-nya siapa, dewan direksinya siapa, disahin kapan, udah aku bahas di videoku sebelumnya, kamu cek aja di videoku sebelumnya. Tapi sekarang aku pengen ngebahas sesuatu yang lebih penting. Kenapa? Karena apa dampak Danantara untuk rakyat kecil kayak kita ini? Bukan buat pejabat, bukan buat konglomerat, bukan. Tapi buat kita yang sehari-hari hidup harus kerja banting tulang buat makan satu hari ini, besok banting tulang lagi untuk makan besok. Karena setiap negara lagi bikin proyek besar, pasti ada dua cerita. Satu cerita ditulis sama media itu, wah ini akan ada pertumbuhan besar, akan jadi proyek masa depan. Sedangkan cerita lainnya, ya kamu tahulah di lapangan seperti apa. Banyak korupsi, akhirnya proyek terbengkalai. IKN contoh terbesar sekarang kayak gimana? Hambalang dulu kayak gimana? Meikarta, ya semua proyek-proyek besar di daerah tempatku di Lampung Timur, jembatan yang menggabungkan Pasir Sakti dan Waibungur itu udah lebih dari 10 tahun kayaknya. Belum ada progres, nggak nyatu-nyatu tuh nyampe sekarang. Tuh, setiap ada proyek besar, kamu tahulah di lapangnya akan kayak gimana. Harus izin sana sini, izin kalau nggak ada duitnya juga nggak dikasih izin, korupsi sana sini. Wah. Nah, sebelum kamu jawab pertanyaan itu, coba kita lebih tahu dulu bagaimana Danantara ini dikelola dan juga bagaimana Danantara ini bisa setransparan itu kepada publik. Danantara ini tuh beda, men. Danantara bukan kayak lembaga-lembaga negara yang bisa diawasi oleh DPR. Mereka tuh kayak perusahaan swasta, punya CEO, punya dewan direksi, harus laporan secara rutin ke internal, tapi nggak punya kewajiban untuk laporan secara rutin ke publik. Padahal uang yang dipakai itu tuh uang negara, uang hasil dividen dari BUMN, dan mungkin nanti akan uang dari APBN dan juga pajak. Pajak siapa? Ya pajak kita. Tapi pengelolaannya kayak gimana? Pengelolaannya kayak mirip-mirip privat fund lah. Fund apa phone? Privat FUND. Pertanyaannya nih, kalau rakyat nggak bisa lihat laporan keuangannya, kalau DPR juga nggak bisa ngontrol secara langsung, lalu media juga dibatasi dengan embel-embel proyek strategis negara, siapa yang bisa mengawasi? Siapa yang bisa teriak duluan kalau ada salah pengelolaan? Kenapa aku bikin video seperti ini? Karena ada contoh kasus nyata, men. Tetangga kita, Malaysia, mereka pernah punya proyek semacam inilah. Namanya tuh 1 MDB atau 1 MDB. Janjinya, tujuannya itu bagus banget. Di atas kertas, proyek itu katanya untuk kemajuan negara. Tapi kenyataannya, uang di dalamnya dikorupsi sampai dengan 4 miliar US dollar. Dan yang lebih ngeri apa? Rakyat baru bisa tahu ketika semuanya udah jebol, semuanya udah hilang, semuanya udah hangus. Dan itu terjadi karena nggak ada transparansi kepada publik. Dan antara hari ini juga punya proyek dan visi yang besar, tapi tanpa ada pengawasan secara jelas dan tanpa ada pengawasan dari publik, kita cuma bisa berdoa bahwa orang-orang di dalam Danantara nggak ada yang serakah, nggak ada yang punya niat jahat. Tapi masa kamu mau negara kita cuma dikendaliin lewat doa doang? Bukan berarti doa salah ya, bukan. Cuman masa iya negara sebesar Indonesia cuma dikendaliin lewat doanya doang? Aku kasih gambaran ya. Indonesia itu mencatatkan 37 dari 100 indeks persepsi korupsi pada tahun 2024.
naik 3 poin dari tahun sebelumnya. Jadi kalau makin besar nilainya berarti tingkat korupsinya mengurang lah. Tapi jangan seneng dulu. Ini naik 3 poin itu karena cara penilaiannya berubah, men. Bukan karena ada perbaikan, bukan karena ada kemajuan, bukan. Karena cara penilaiannya berubah, akhirnya itu bisa meningkatkan poin persepsi korupsi dari negara kita lah. Tapi kenyataannya, kalau masih pakai penilaian yang sama, hampir nggak ada bedanya. Kita ini udah nggak usah bohong-bohongan pakai Konoha, pakai nganu lah. Kamu tahu kan, berita korupsi di mana-mana. Karena kita negara ini masih digrogoti setiap tahunnya sama korupsi. Tapi pelakunya jarang yang benar-benar dihukum dengan setimpal. Aku pernah dengar salah satu wawancara, penjawab bilang, kalau kita miskinkan, kita rampas asetnya, nggak kasihan sama anaknya, nggak kasihan sama istrinya. Mereka nggak tahu apa-apa tapi harus ikut menderita. Hei, mohon maaf kepada penjawab. Bagaimana terus dengan orang-orang di luar sana yang harusnya mendapatkan bantuan, yang harusnya mendapatkan uang itu atau fasilitas melalui uang itu? Lebih banyak orang di luar sana. Kamu lihat nggak wawancara Deddy Corbuzier, podcast Deddy Corbuzier dengan ketua suku Muyu dan Bobon Santoso. Kalau uang itu bisa digunakan kepada rakyat kita kan bisa nyampe sana juga. Bahkan bisa ngebantu kamu yang ada di kota, bahkan di desa. Terus kamu memberatkan, kasihan anaknya, kasihan istrinya. Itu kan uang negara yang diambil, yang digunakan secara pribadi. Padahal uang itu untuk halayak ramai lah. Ada hukum yang ringan, ada hukum yang berat, tergantung siapa yang dihukum. Jadi kayak, itulah yang terjadi di negara kita, men. Jujur aja lah. Coba kamu bandingin sama di Tiongkok. Di Tiongkok, siapapun yang korupsi bisa jadi kena hukuman selesai dari dunia. Serem ya, emang iya. Tapi hasilnya kelihatan. Ada efek jera. Orang takut untuk melakukan itu karena mereka lebih sayang sama nyawa mereka. Orang-orang mikir 2 kali untuk mengambil uang dari rakyatnya. Tapi gimana, kan ada HAM. Hei, kamu memikirkan HAM dari pelaku yang secara uang punya banyak. Lalu HAM untuk korban secara uang nggak ada gimana? Apakah HAM itu berbeda tergantung tingkat status dan seberapa banyak kekayaan? Kalau mereka penjahat, pelaku aja punya HAM, bagaimana orang yang dijahatin? Bukankah mereka juga punya HAM? Coba komen di bawah, menurut kamu kayak gimana? Kenapa aku bilang kayak gitu? Karena di sini dana bansos saja dikorupsi, men. Duit-duit pembangunan semuanya disunat. Terus proyek strategi negara bisa jadi itu cuman tempat untuk para elit konglo-konglo berfoya-foya untuk dapetin lebih banyak cuan dari situ. Dan sekarang kita coba bicara tentang Danantara. Di sana ada dana punya potensi lebih dari 14.000 triliun dikelola di sana. Kalau sistem kita masih lemah, kalau SDM kita nggak punya ini dan ini, fokus untuk ego dan memperkaya diri doang. Kalau hukum masih tumpul ke atas, nggak berani ngehukum dengan alasan HAM dan lain sebagainya, gimana caranya rakyat bisa percaya bahwa akan ada pengelola dana sebesar itu tanpa adanya transparansi dan pengawasan publik secara jelas. Dan antara disebut-sebut akan jadi mesin pembangunan, duit dari dividen BUMN, dari mungkin APBN, pajak dan lain sebagainya, semua dikumpulin di situ, dikelola dan juga nanti diinvestasikan untuk mencari keuntungan. Tapi strategi ini sebenarnya tuh buat siapa sih? Coba kita lihat arahnya ya. Fokusnya adalah pertambangan, jalan tol, pabrik, bandara, infrastruktur raksasa, pertahanan. Semuanya diarahin ke situ. Yang main siapa? Ya korporasi besar. Terus yang dapat akses ke situ siapa? Ya investor yang duitnya banyak dan pengusaha-pengusaha kelas kakap lainnya. Terus UMKM gimana? Katanya penopang keuangan ekonomi Indonesia. UMKM masih sibuk cari pinjaman modal 10 juta ke sana kemari belum juga dapat. Lalu petani kayak gimana? Petani yang katanya sebagai sumber
kekuatan utama Indonesia, kita punya keuntungan. Petani masih sibuk dengan harga pupuk yang makin naik, bantuan alat modern yang nggak banyak dan nggak merata, harga yang katanya minimal 6.000, nyatanya harga gabah ya, nyatanya di lapangan yang beli dari, ya mungkin 6.000 kalau dibeli Bulog ya. Tapi kan yang masuk ke Bulog bukan petani langsung, tapi agen-agen. Dibeli dari agen ada yang 5.000, 5.500. Mungkin yang paling parah di daerah-daerah yang belum tahu masih ada yang di 4.000. Terus anak mudanya gimana? Anak mudanya masih bingung cari belajar skill baru, belajar soal pelatihan kerja, bingung cari LPK mau kerja di luar negeri, tapi malah dicekoki sama teori pengembangan kawasan ekonomi yang dia sendiri tuh nggak ngerti apa artinya, apa maksudnya. Pemerintah bilang bahwa Danantara akan membawa keuntungan jangka panjang. Mohon dicermati bahwa kita rakyat kecil selain keuntungan jangka panjang, kita tuh juga perlu loh keuntungan jangka pendeknya dulu. Kita yang kerja banting tulang, makan tuh harus mikir hari ini kerja terus makan apa ya. Enggak, nanti makan apa ya, besok makan apa ya. Oh, udah ada stok enggak, masih banyak loh orang kerja satu hari untuk makan di hari itu. Buat bayar sekolah, buat isi bensin, buat hidup. Kita itu tuh nggak anti pembangunan, men. Kita ada pembangunan itu seneng. Tapi kalau pembangunan cuman menguntungkan segelintir orang elit di atas sana, itu namanya bukan pembangunan. Itu namanya akumulasi kekayaan. Tapi emang nggak menutup mata bahwa kita perlu elit-elit itu untuk berinvestasi. Walaupun nantinya memang menguntungkan mereka. Tapi come on. Masa iya bangun infrastruktur jalan baru dibangun 1 bulan udah rusak lagi. Nanti bangun lagi dananya 1 miliar per kilometer. Padahal kalau digunain semua real tanpa ada sunat-sunatan, ada korupsi, bisa jadi yang bagus, tapi nyatanya di lapangan kayak gimana. Dan kalau arah Danantara cuma mengulang pola yang lama, di mana rakyat tuh cuma bisa jadi penonton doang, kita akan masuk ke babak baru di mana ketimpangan akan jadi lebih dalam. Yang kaya makin kaya, yang menengah dan miskin makin miskin. Nggak ada tuh kelas menengah, nggak ada. Ilusi yang dibuat cumanan nggak ada. Kalau proyek ini berhasil, berarti negara makin kaya, investasi berlipat ganda, investor makin percaya. Tapi itu tuh baru separuh cerita, men. Karena masalahnya bukan apakah Danantara ini akan membuat negara untung, bukan, tapi siapa orang yang itu yang akan ikut untung juga. Di atas kertas mungkin negara tuh akan lebih maju, akan sangat-sangat maju. Tapi kalau jurang antara yang punya akses dan enggak makin lebar, yang kita dapat itu tuh bukan kesejahteraan, men, tapi ketimpangan yang makin brutal. Kita udah sering lihat nih, ketika ada proyek besar dibangun, banyak rakyat kecil yang digusur. Mungkin ada yang udah punya sertifikat bahkan bisa digusur. Ingat kasus, aduh mbah siapa ya yang di Jogja, dia punya sertifikat, dia nggak bisa baca tulis, dibohongin sama PT ternyata. Nilai properti makin lama makin naik, tapi yang punya tanah awal malah digusur, diusir, entah sertifikatnya digandakan atau dengan berbagai cara. Industri lebih dibuka lebar, menyediakan lapangan kerja lebih banyak, tapi kenyataannya pekerja lokal susah untuk masuk di situ. Yang ada cuman pekerja dari luar negeri. Kenapa nggak bikin pelatihan agar meningkatkan SDM-nya aja? Yang perlu diberantas tuh calok-calok yang minta duit dulu. Danantara bisa jadi pembuka era baru. Era investasi raksasa yang kalau salah dikelola akan membentuk kasta ekonomi baru. Segelintir elit yang menguasai modal dan juga rakyat yang cuman bisa bertahan hidup dari memanfaatkan remah-remahnya doang. Disclaimer ya, aku nggak bilang bahwa Danantara tuh akan gagal, enggak. Aku juga nggak bilang bahwa orang-orang di dalam Danantara itu tuh jahat semua, enggak. Aku percaya tujuan dari Danantara itu tuh bagus-bagus. Orang di dalamnya juga yang terbaik. Tapi di negara dengan sejarah korupsi akut,
Dengan pengawasan yang lemah, terus budaya kalau elit lagi main-main tuh rakyat biasa cuman bisa diem. Karena apa? Karena diancam, karena takut dan lain sebagainya. Rasa curiga ini bukan cuma teori konspirasi, tapi akal sehat. Jangan lupa kalau kamu suka sama pembahasanku barusan, like video ini dan subscribe biar kamu nggak ketinggalan videoku selanjutnya. Mari kita diskusi dan berpikir kritis melalui kolom komentar. And bye-bye.